Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel ini bersama gue, Eneser. Oke, untuk episode di Wingit kali ini kita akan membahas tentang legenda hantu di Jepang. Nah, beberapa legenda hantu di Jepang ini yang menjadi sumber inspirasi film horor yang populer. Oke, siapa sih yang tidak menjerit ketika sosok Sadako keluar dari televisi? Atau saat hantu Kayako merangkak dari tangga. Nah, hantu-hantu dalam film horor di Jepang memanglah sangat sukses membuat para penontonnya ketakutan. Tak hanya Sadako dan Kayako, masih banyak lagi karakter hantu dalam film horor di Jepang yang mungkin sangat menakutkan. Misalnya Teke-Teke, Hikiko, dan Kuchisake Onna. Dan ternyata semua hantu ini bukanlah rekaan semata. Meskipun kisah mereka di dalam film sudah dimodifikasi demi kepentingan hiburan, namun legenda tentang mereka benar-benar ada dan tak kalah menyeramkan. 1. Hikiko-san. Kisah Hikiko memang tidak seterkenal Sadako, Hanako, atau Kayako dari Francis Ju-on. Namun di Jepang sendiri, kisah hantu anak-anak ini cukup terkenal dan sudah dibuatkan beberapa film. Antara lain Shin Hikiko-san, Hikiko-san versus Sadako, Hikiko-san versus Kokuri-san, dan Hikiko-san versus Kuchisake Onna. Hikiko sendiri bercerita tentang kisah hantu cilik yang semasa hidupnya seringkali dibully. Setelah meninggal, dia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid sekolah. Jika dilihat dari kejauhan, Hikiko tampak sedang menyeret boneka. Namun tetapi jika didekati, ternyata yang diseret adalah mayat manusia. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan, baik oleh orang tuanya maupun teman-teman di sekolahnya. Karena penyiksaan yang seringkali dialaminya, tubuh Hikiko memiliki banyak cacat. Pada satu versi cerita, Hikiko tewas terseret oleh mobil karena keisengan teman-temannya. Setelah meninggal dunia, hantunya kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka di sepanjang jalan hingga tercerai-berai. 2. Teke-Teke. Teke-Teke merupakan film horor besutan dari sutradara Koji Shiraishi pada tahun 2009, menceritakan tentang sekelompok murid SMA yang mencoba memecahkan misteri tentang hantu Teke-Teke. Teke-Teke juga masuk dalam cerita hantu yang paling sering diperbincangkan di Jepang. Konon dia adalah seorang hantu wanita yang mati mengenaskan di sebuah stasiun kereta di Hokkaido. Si wanita jatuh di atas rel kereta dan tubuh bagian bawahnya terlindas oleh kereta.
Arwahnya yang penasaran lantas menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hantu ini digambarkan merangkak dengan kedua tangannya yang seperti cakar. Suara keretakan yang muncul dari rangkaknya terdengar seperti teke-teke. Sementara bagian pinggang hingga kakinya lenyap, membuat siapa saja yang melihatnya ketakutan setengah mati. 3. Banko Sarayashiki atau disebut Okiku. Sebenarnya Sadako memang hanya rekaan dari novelis Koji Suzuki. Namun, karakter ini memang diadaptasi dari berbagai karakter Onryo, hantu pembalas dendam yang dikenal di legenda-legenda. Salah satu inspirasinya adalah Banko Sarayashiki yang menceritakan tentang riwayat mengenaskan Okiku. Sama seperti Sadako, Okiku juga dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur. Sampai saat ini, sumur tempat jenazahnya dibuang di Puri Himeji masih ada. Menurut salah satu versi cerita, Okiku adalah pelayan yang merusak atau menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya. Sejak kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Begitu sampai di angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan yang memilukan. Kabarnya bahwa arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. 4. Yotsuya Kaidan atau bisa disebut Oiwa. Sama seperti Sadako, roh Kayako yang menghantui film Ju-on the Grudge juga cuman rekaan. Kisahnya terinspirasi dari legenda Yotsuya Kaidan. Kalau Kayako disiksa hingga tewas oleh suaminya yang sangat pencemburu, Yotsuya Kaidan menceritakan tentang Oiwa. Oiwa adalah istri yang setia mengabdi kepada suaminya, Tamiya Imon. Imon yang kehilangan status sebagai samurai harus bekerja serabutan demi menyambung hidupnya. Namun karena muak dengan hidupnya yang kini kesulitan, dia mulai membenci sang istri. Karena kepincut dengan cucu tetangganya yang sangat kaya raya, Imon meracuni Oiwa agar dia bisa menikah lagi. Racun tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Di hari pernikahan Imon, hantu Oiwa menuntut balas ketika Imon membuka cadar istri barunya. Yang terlihat adalah wajah rusak dari Oiwa. Merasa ketakutan, Imon akhirnya memenggal kepala istri dan mertuanya. Akhirnya Imon tewas di tangan saudara lelaki Oiwa. Kisah Oiwa diadaptasi menjadi drama kabuki yang masih dipentaskan hingga sekarang. Doni, Kunurut. 5. Toire no Hanako-san. Ada 2 film yang menceritakan tentang Hanako si hantu toilet. Film pertama adalah School Mystery yang rilis di tahun 1995. Sementara film lainnya adalah Toire no Hanako di tahun 1998. Kedua film tersebut menceritakan tentang Hanako, hantu gadis cilik yang kerap muncul di toilet ketiga dari lantai ketiga sebuah gedung sekolah tua. Hanako digambarkan sebagai hantu gadis cilik dengan rambut pendek dan mengenakan rok merah. Menurut legenda, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia
Kedua, versi lainnya menyebutkan bahwa Hanako dibunuh oleh predator seksual yang mendapatinya bersembunyi di dalam toilet. Kisah Hanako ini sangatlah populer di era tahun 1980-an dan masih sering terdengar hingga saat ini. Kuchisake Onna. Rumor tentang Kuchisake Onna berkembang pada masa Heian. Kuchisake Onna diyakini sebagai seorang istri samurai yang dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Dikuasai amarah, sang suami yang merobek mulut istrinya yang cantik dengan pedang dan berkata, "Siapa sekarang yang akan menyebut kamu cantik?" Rumor mengenai Kuchisake Onna kembali merebak di prefektur Nagasaki pada tahun 1979 dan sempat menyebabkan kepanikan warga. Sejumlah sekolah mewajibkan murid-muridnya untuk pulang ke rumah berkelompok dengan didampingi guru atau orang tua karena munculnya beberapa laporan kepada polisi mengenai wanita bermasker yang kerap mengejar anak-anak sekolah. Kisah Kuchisake Onna diadaptasi ke layar lebar berkali-kali. Beberapa judul film yang menceritakan kisah seramnya antara lain Kuchisake Onna 1996, Kuchisake di tahun 2005, Kervat, dan Slipmouth Woman in LA di tahun 2014. Dan itulah hantu-hantu wanita dari film horor di Jepang yang benar-benar ada di dunia nyata. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you yang sudah melihat video dari awal sampai akhir, dan salam dari saya, NSR. Bye-bye.